Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Menara Seribu Bintang yang tadinya hanyalah pedagang biasa di ibu kota Chu, hari ini menandai hari paling istimewanya. 2 markuis tingkat pertama dan 3 pejabat tamu dari alam kekacauan primal berada di dalam Menara Seribu Bintang. Nasib Saint Agung Lauhe tidak jelas dan hubungan sebab akibat telah menyatu. Sangat sulit untuk mengungkap banyak hal tentangnya, kata wanita tua di samping Markuis Cuci. Kebangkitannya begitu tiba-tiba dan bahkan teman dekat pun sangat jarang. Dia mungkin reinkarnasi dari seorang tua. Saat kita bergerak nanti, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita terhadap siapapun di puncak alam kekacauan primal. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, kata lelaki tua dengan cincin emas di lengan kirinya. Pria berjubah biru itu mencibir. Puncak alam kekacauan primal sudah menyentuh ambang batas Raja Dewa. Namun Lauhe ini hanya berspesialisasi dalam kultivasi tubuh fisik dan gerakannya agak canggung yang justru membuatnya lebih mudah dihadapi. Tidak peduli seperti apa lawannya, kita harus bertarung habis-habisan, tegas Markuis Cuji. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin baik karena aku bisa lebih menikmati pertempuran, geram Markuis Cuyuan yang berambut hitam dan jelek. Sebentar lagi aku akan menghajarnya dengan ribuan pantungan, mengubahnya menjadi tumpukan bubur. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh fisiknya. 4 puncak alam kekacauan primal lainnya sudah terbiasa dengan temperamen Markuis Cuyuan. Di klan Kekaisaran Negara Kuno Angin Api, kegilaan yang merajalela seperti itu jarang terjadi. Namun di klan Kekaisaran Negara Kuno Guntur, sebagian besar anggota kuat seperti ini hanya sedikit yang tenang dan rasional. Dia di sini, kata wanita tua itu, menatap pada kejauhan dengan hati yang agak cemas. Sebagai seorang murid Dao asal kausalitas, ia selalu merasa bahwa nasib Lauhe terlalu kabur. Ia hanya bisa melihat terlalu sedikit. Seorang pria berpakaian hitam muncul, dahinya dihiasi segerombolan duri emas gelap. Wajahnya memancarkan sedikit rasa dingin. Begitu melangkah keluar, ia menatap Menara Seribu Bintang, langsung terfokus pada 2 markuis tingkat pertama dan 3 pejabat tamu. Markuis Cuyuan, Markuis Cuji, dan ketiga pejabat tamu. Lofeng mengamati mereka. Kalian semua memiliki status, namun kalian berani melawan dewa sejati abadi yang ada di sisiku. Pejabat tamu Lauhe telah tinggal di dalam rumah guanya tanpa keluar. Kami hanya menggunakan tipu daya kecil untuk mengundang pejabat tamu Lauhe untuk bertemu, kata Markuis Cuji sambil tersenyum. Tentu saja, pejabat tamu Lauhe juga mengetahui beberapa konflik yang kami miliki dengan Markuis Cuyu. Sejak datang ke ibu kota, aku telah berkultivasi secara tertutup dan kurang memahami detail konflik di antara para markuis tingkat pertama, kata Lofeng. Markuis Cuji dan yang lainnya agak terkejut. Sebagai tetua tamu yang diundang oleh Kaisar Cuyu, dia tidak tahu tentang konflik Markuis Cuyu dengan mereka. Baiklah, tak masalah jika kamu tak tahu, lanjut Markuis Cuji. Kami memberimu 2 pilihan. 1. Menjauhlah dari Markuis Cuyu dan jangan lagi membantunya. Yang kedua, teruslah membantu Markuis Cuyu dan jadilah musuh kami. 2 jalan, kau pilih 1. Memilih tetua tamu perlu dilakukan dengan hati-hati. Markuis Cuyu awalnya khawatir akan bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih dan lebih suka memilih seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki potensi besar untuk kultivasi bertahap. Pertama kali Markuis Cuyu mengundang Lofeng, ia mengira Lofeng adalah dewa sejati abadi dengan tubuh dewa tak terbatas dan berharap dapat saling mendukung untuk pertumbuhan bersama. Markuis Cuyu siap menghadapi masa-masa awal yang penuh pengendalian diri.
Memilih di antara dua jalan, Lo Feng menatap mereka dengan senyum yang sebenarnya bukan senyuman. Menurut kalian, apakah kalian pantas membuatku memilih Marquis Chu Yuan, Marquis Chu Ji, dan ketiga pejabat tamu tiba-tiba berubah warna. Mata Marquis Chu Jian berkilat marah, dan tubuh Marquis Chu Yuan yang memang pemarah menjadi bergemuruh. Pria berjubah biru mendengus dingin, sebuah avatar ilusi leluhur origin yang telah terikat dan tak dapat bergerak seketika lenyap, dan langit di sekitar menara 1000 bintang pun menjadi gelap. Wanita tua itu melirik Lo Feng. Serangan spiritual diam-diam menyelimuti Lo Feng, mengaburkan pikirannya, mengaburkan persepsinya. Namun Lo Feng yang telah mencapai alam kedua Raja Dewa dalam hal kehendak spiritual dan memiliki teknik Li Yuan sama sekali tidak terganggu dengan kebingungan ini. Lo Feng mendeteksi gerakan lawan. Tingkat kehendak spiritual lawan baru saja memasuki ambang batas Raja Dewa, tetapi serangan spiritual ini bertujuan untuk mengaburkan semua persepsinya. Ini pasti pejabat tamu Shun dari sisi Marquis Chu Ji, ahli dalam hukum kausalitas, dan dao asal kausalitas memang misterius dan tak terduga. Orang tua dengan cincin emas di lengan kirinya menatap Lo Feng. Lingkaran emas di lengan kirinya lenyap begitu saja. 5 cincin ilusi emas muncul entah dari mana, melingkari Lo Feng, dan seketika mengencang. Kelima cincin itu mengikat tubuh Lo Feng, mengandung kekuatan menyegel, mengikat, mencekik, dan menekan. Lo He tidak bisa menghindari cincin emasku. Lelaki tua itu mencibir ketika melihat ini. Tubuh aslinya pasti akan hancur. Melihat 5 pita emas menjebak Lo Feng, pria berjubah biru itu tersenyum, dan seluruh area samar-samar menampakkan formasi agung. Saat formasi itu beroperasi, rantai langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Lo Feng. Marquis Chu Ji menunjukkan senyum tipis penuh kemenangan. Saat Lo He terjebak oleh pita emas, hasilnya sudah ditentukan. Apakah ini kemampuan kalian? Suara Lo Feng tiba-tiba terdengar. Tubuhnya sedikit mengerahkan tenaga. Semua komponen dasar dari 5 jenis metode transformasinya telah berubah menjadi bentuk partikel yin dan yang. Kekuatannya meningkat pesat. 5 metode transformasi Lo Feng, 4 di antaranya untuk pertempuran jarak dekat. Dengan menggunakan metode transformasi galaksi, Lo Feng kini dapat secara bersamaan mengeksekusi 23.000 cahaya pedang selama penggunaan teknik pedang alam kekacauan primal. Dalam pertarungan jarak dekat yang hanya mengeluarkan kekuatan dahsyat dan hanya sedikit membebani kehendak spiritual, Lo Feng mampu melepaskan lebih dari 10 miliar unit. Kekuatan melalui metode transformasi mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan satu tenaga, kelima lingkaran emas itu hancur berantakan. Setiap rantai surgawi yang menyentuh permukaan pakaian Lo Feng secara alami hancur saat berbenturan. Adegan ini mengejutkan Marquis kelas 1 dan 3 pejabat tamu dari alam kekacauan primal. Lingkaran emasku hancur. Pria tua itu tak percaya apa yang dilihatnya. Ini harta karun rahasia senjata dan semuanya rusak. Cepat kabur. Dia bukan hanya berada di puncak alam kekacauan primal, dia telah melampauinya. Pria berjubah hijau itu mengirimkan pesan sambil mencoba kabur. Terpusat di sekitar menara 1000 bintang, cahaya perak tak berujung muncul, menyelimuti dan membentuk sangkar perak kolosal yang sekarang sepenuhnya melingkupi seluruh menara 1000 bintang. Apakah berpikir untuk pergi? Lo Feng melangkah maju. Sosoknya melintasi kehampaan. Sudah muncul di samping pria berjubah hijau itu. Kelima jarinya mencengkram tubuh pria itu. Dan seketika, area di sekitar mereka dalam radius beberapa ratus meter berubah menjadi kekacauan. Seluruh lapisan ruang hancur. Dan sebuah kekuatan mengerikan menyerang dinding-dinding dunia.
Di bawah serangan ini, tubuh Saint Agung Surga hancur total. Meskipun tubuh ilahi Saint Agung Surga tidak terlalu kuat, sebagai seorang kultivator dao asal dunia, kekuatannya dianggap sebanding dengan Marquis Liu Yin, dan kemampuan penyelamatan hidupnya juga kuat. Akan tetapi, dia sangat rentan di hadapan Lo Feng. Lo Feng tiba-tiba membesar, menyerupai pilar-pilar langit. Kedua tangannya terulur ke arah pria tua dan wanita itu. Lo Feng tentu saja memiliki informasi mendetail tentang Marquis kelas 1 dan 3 pejabat tamu. Faktanya, ketiga pejabat tamu tersebut memiliki kemampuan melarikan diri yang kuat. Oleh karena itu, Lo Feng berurusan dengan Saint Agung Surga yang mengendalikan langit dan bumi terlebih dahulu, lalu kedua pejabat tamu lainnya. Bagaimana dengan Marquis Chuji dan Marquis Chuyuan? Meskipun kuat, mereka lebih lemah dalam hal melarikan diri. Telapak tangan Lo Feng melintasi kehampaan, muncul entah dari mana di dekat dua pejabat tamu alam kekacauan primal. Marquis, ayo pergi. Wanita tua itu meraih Marquis Chuji, dan dalam sekejap dia menghilang tanpa jejak. Tubuh lelaki tua itu terpencar, menghindari genggaman Lo Feng. Ketika tubuhnya muncul kembali dari kejauhan, ia menatap sangkar perak dengan marah. Sangkar ini telah memotong kekosongan, memisahkan dunia dalam dari dunia luar. Wanita itu setelah melarikan diri bersama Marquis Chuji ke titik yang jauh di atas rumah Marquis, akhirnya melihat kembali dengan yakin ke arah Menara Seribu Bintang. Marquis, aku hanya bisa membawa satu nyawa dari alam kekacauan primal dengan teknik melarikan diri kausalitas. Aku berutang budi pada Tetua Tamusyun. Tanpa Tetua Tamusyun, aku tak mungkin bisa lolos. Marquis Chuji menatap cemas pada kejauhan. Tatapannya menembus penghalang ruang untuk melihat sangkar perak itu. Sangkar itu bisa mengisolasi bagian dari dalam luar, membuat pelarian menjadi sangat sulit. Tetua Tamusyun, apakah ada cara untuk menyelamatkan Marquis Chuyuan dan yang lainnya? Tanya Marquis Chuji. Itu tidak mungkin, jawab Tetua Shun. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Gerakan Lauhe tidak hanya sangat cepat, tetapi dia juga mampu melintasi kehampaan bahkan di bawah kendali Saint Agung Surga. Jika aku menggunakan teknik melarikan diri kausalitas untuk menyelinap masuk, saat aku muncul, aku mungkin akan terkena. Tubuh dewaku bahkan tidak sekuat milik saudara Lauhe. Sekali terkena, tubuh sejati ini pasti akan mati. Dia pastilah seorang trandensi dari alam kekacauan primal yang ahli dalam kekuatan fisik, mampu bersaing dengan raja-raja dewa hanya dengan tubuh fisiknya. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Tambah wanita itu agak ketakutan. Marquis Chuji meringis. Aku tidak menyangka kali ini hanya kita berdua yang akan lolos. Marquis Chuyu dipenuhi rasa cemas. Seketika tiba di atas Marquis Mansion, tatapannya tertuju ke arah Menara Seribu Bintang seperti yang dijelaskan dalam laporan. Matanya menembus rintangan spasial dan dia melihat sangkar perak menyelimuti Menara Seribu Bintang dari jauh. Marquis Chuyu tiba-tiba terdiam. Teringat jelas adegan ketika Lo Feng melepaskan galaksi yang perkasa dengan cahaya pedangnya yang merobek langit di kota Huyang. Cahaya perak ini, mungkinkah itu metode saudara Lauhe? Marquis Chuyuan dan keempat orang lainnya berangkat melawan saudara Lauhe. Namun alih-alih melarikan diri, saudara Lauhe malah membalas dengan kandang cahaya perak, menyegel seluruh medan perang. Kaisar Chuyu merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi sekarang, setelah kandang cahaya perak telah menyegel area tersebut, sulit bagi dunia luar untuk mengintipnya. Dan pada titik ini, orang-orang seperti Marquis Chuji yang telah menderita kerugian besar tidak akan secara sukarela mengungkapkan informasi apapun. Pada saat ini, semua kekuatan penting di ibu kota Chu telah menerima berita bahwa Marquis Chuyuan, Marquis Chuji, dan 3 tetua tamu tengah berhadapan dengan pejabat tamu Lauhe. Namun hasil detail pertempuran tersebut masih belum jelas bagi banyak orang. Para bangsawan kelas 1 lainnya cukup sabar menunggu hasil konflik ini.
Akal sehat menyatakan bahwa pejabat tamu Lauhe yang menghadapi 5 lawan tidak mungkin berakhir dengan baik. Di ibu kota Chu, di dalam ruangan tenang di rumah gua Saint Agung Tianyu tempat ia berkultivasi, tiba-tiba sebuah batu bata di lantai berubah menjadi siluet sosok Saint Agung Tianyu yang berjubah hijau. Kekuatan ilahi kekacauan primal kosmik menyerbu ke dalam area alam semesta mini secara bertahap memulihkan tubuh fisik Saint Agung Tianyu. Tubuh sejatiku telah hancur, kata Saint Agung dengan ekspresi muram. Sebagai ahli puncak alam kekacauan primal, harta karun rahasia senjata yang paling ia pedulikan adalah yang ia bawa sendiri, karena hanya dengan begitu ia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya beberapa sumber daya dan harta karun yang disimpan sementara di rumah guanya. Untungnya, sebagai tetua tamu, poin pahala yang aku kumpulkan semuanya ditukar dengan warisan dan sumber daya yang aku gunakan untuk diriku sendiri. 3 diagram formasiku yang bernilai 30 miliar pasir kosmik semuanya hilang. Saint Agung sangat menyesali hilangnya ketiga diagram formasi itu. Dengan diagram-diagram itu, aku bisa mengendalikan susunan langit dan bumi, dan kekuatanku 2 kali lipat dari sekarang. Tapi formasiku melawan Lauhe hanyalah lelucon. Faktanya, formasi itu memang memiliki pengaruh terhadap Lo Feng. Itulah sebabnya Lo Feng menargetkannya terlebih dahulu. Kali ini, setelah memprovokasi seseorang yang telah melampaui alam kekacauan primal, masalahnya mungkin tidak akan mudah diselesaikan. Saint Agung Tianyu yang melemah juga tiba di atas rumah gua, melihat ke arah menara 1000 bintang dan melihat sangkar cahaya perak yang tersegel. Para pedagang, pelayan, dan tamu di dalam menara 1000 bintang semuanya ketakutan. Meskipun menara 1000 bintang telah mengaktifkan formasinya untuk melindungi setiap bangunan, formasi menara tersebut tidak memiliki hak untuk memanfaatkan kekuatan ibu kota Chu. Oleh karena itu, setiap ahli alam kekacauan primal puncak dapat menghancurkan menara 1000 bintang jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mengapa konflik antar bangsawan kelas 1 terjadi di menara 1000 bintang kita? Semoga itu tidak melibatkan kita. Mereka semua gugup, takut nyawa mereka terancam. Tiba-tiba sebuah suara agung bergema. Kami sungguh bodoh telah menyinggung pejabat tamu Lauhe. Saya mohon kepada pejabat tamu Lauhe untuk mengampuni saya agar tubuh sejati ini pergi. Saya bersedia memberikan 10 miliar pasir kosmik sebagai kompensasi. Sosok lelaki tua dengan lingkaran emas itu menghilang, tak terlihat dan tak berwujud, tetapi suaranya bergema. Tubuh tak terbatas memang agak menarik, komentar Lo Feng. Pria tua bercincin emas itu mengolah dao asal tak terbatas. Cincin emasnya yang menjebak musuh sangat tangguh, dan tubuhnya memiliki kemampuan menghindar yang kuat. Di antara orang-orang seangkatannya, lelaki tua dengan lingkaran emas itu bahkan lebih menakutkan daripada Marquis Liu Yin. Tapi lelaki tua itu telah bertemu Lo Feng. Meskipun tingkat kultivasi Lo Feng agak lebih rendah, ia mengandalkan kengerian dari tubuh fisiknya untuk melanggar hukum dengan kekuatan. Kini, sangkar cahaya perak Lo Feng menembus setiap lapisan ruang, hanya menyisakan dinding membran dunia. Di tingkat alam kekacauan primal, hanya ada sedikit metode untuk melarikan diri. Pelarian kausalitas adalah salah satunya, karena Lo Feng tidak dapat mencegat kausalitas. Tetapi tubuh tak terbatas lelaki tua itu tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba cahaya perak menyelimuti seluruh menara 1000 bintang, dan dalam sekejap semuanya terkumpul di dalam menara bintang. Lo Feng tidak ingin melibatkan para kultivator malang di dalam menara 1000 bintang. Kalian semua menyerangku, dan sekarang hanya dengan 10 miliar pasir kosmik. Apakah kalian ingin menyelamatkan tubuh sejati kalian? Ejek Lo Feng. Cahaya pedang padat dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya muncul. 20.000 cahaya pedang galaksi, masing-masing memancarkan aura membelah langit. Cahaya pedang ini tak pandang bulu, menyerang seluruh bagian kandang cahaya perak secara bersamaan tanpa menyisakan celah.
20.000 cahaya pedang ini membentuk keadaan partikel yin dan yang paling dasar dengan kekuatan yang berlipat ganda. Ditambah dengan bertambahnya jumlah cahaya pedang galaksi yang dikendalikan Lo Feng, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar kekuatan mereka. Tetua berlingkar emas dengan tubuh tak terbatas itu merasa putus asa karena kekuatan yang luar biasa itu meliputi setiap titik, bahkan meliputi Lo Feng sendiri, membuat tetua berlingkar emas itu tidak memiliki jalan keluar. Pada saat ini, setiap bagian dari sangkar perak sedang diserang dengan pemusnahan terjadi di mana-mana. Di bawah wujud tanpa batas, setiap bagian kekuatan suci dari sesepuh bercincin emas juga dimusnahkan, hanya menyisakan harta rahasia senjata yang paling ulet. Lo Feng berdiri dalam kehampaan, dan meskipun cahaya pedang juga menyelimutinya, cahaya itu tidak melukai sehelai pun rambut di kepalanya, seolah-olah angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Satu lagi terselesaikan, Lo Feng menyimpan harta karun rahasia senjata yang ditinggalkan oleh tetua bercincin emas dan menatap Marquis Zhu Yuan. Marquis Zhu Yuan yang tadinya ganas dan tak terkendali secara luar biasa tidak bergerak sama sekali. Pada titik ini, rambut hitamnya hampir musnah oleh cahaya pedang yang tak berujung, memperlihatkan kulit hitamnya yang keras di bawahnya. "Kamu lebih kuat dariku," kata Marquis Zhu Yuan sambil menatap Lo Feng dengan suara berat. "Aku mengaku kalah." Lo Feng tersenyum menatap Marquis Zhu Yuan. "Harus kuakui, aku mulai melihatmu dari sudut pandang yang baru. Semua orang bilang Marquis Zhu Yuan itu galak dan gegabah, tanpa kendali. Tapi di hadapanku, bukankah kau cukup penurut dan juga mengerti konsep dari kekalahan?" Mata Marquis Zhu Yuan berbinar-binar seperti kilat. Amarah tak henti-hentinya menghanguskan jiwanya. Namun kesulitan yang dialaminya sejak kecil telah mengajarkannya bahwa ketika seseorang lemah, ia harus tunduk. "Bagaimana aku bisa menjamin pembebasanku?" tanya Marquis Zhu Yuan. "Kau yang menentukan syaratnya. Kau sudah mengincar teman-teman dan keluargaku, dan kau masih berpikir kau bisa lolos dari malapetaka ini?" Lo Feng menatapnya. "Kau sudah melakukannya, kau harus membayar harganya." Saat dia berbicara, lengan Lo Feng langsung membengkak, menjangkau ke arah Marquis Zhu Yuan. Tanpa cara untuk melarikan diri atau menghindar, Marquis Zhu Yuan tak lagi mampu menahan amarah yang telah menggerogoti jiwanya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bermandikan petir, matanya pun berkilat, dan ia mengayunkan tongkat hitamnya. Telapak tangan Lo Feng yang besar menghalangi tongkat hitam itu. Pada saat yang sama, cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan telapak tangannya, membungkus tongkat itu, dan dengan cepat menyebar ke arah Marquis Zhu Yuan. Tak mampu melepaskan tongkat itu, Marquis Zhu Yuan segera melepaskannya dan mundur dengan cepat. "Serangan penuhku tidak melukainya sedikit pun, dan tongkatku malah diambil." Marquis Zhu Yuan melihat celah yang sangat besar itu dengan lebih jelas. Lo Feng menyaksikan sosok itu berubah menjadi kilat dan melarikan diri. Cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Dan meskipun metode transformasi jurang hitam tidak secepat atau setajam metode transformasi galaksi, metode itu lebih unggul dalam hal mengikat dan menjerat. Cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke seluruh sangkar perak, menelan semua yang ada di jalurnya, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri, betapapun cepatnya gerakan seseorang. Dalam kegilaannya, Marquis Zhu Yuan sepenuhnya tenggelam oleh cairan hitam, terperangkap dan terbungkus. Lo Feng menatap Marquis Zhu Yuan yang terikat. Dengan satu pikiran, miliaran unit metode transformasi jurang hitam secara bersamaan mengerahkan kekuatan, menyebabkan tubuh Marquis Zhu Yuan meregang dan membesar, namun tetap utuh. Kemudian ia mengulurkan tangannya, dan keempat jenis metode transformasi yang melekat pada tubuhnya meletus secara bersamaan, melepaskan ratusan miliar unit hukum transformasi. Telapak tangan Lo Feng yang membawa kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia, menghantam tubuh Marquis Zhu Yuan yang terikat.
Marquis Cuyuan hancur berkeping-keping menjadi potongan petir. Potongan daging petir itu tetap luar biasa kuat, penuh dengan vitalitas tak berujung. Meskipun hancur, kekuatan ilahinya hampir tidak berkurang. Lo Feng tercengang. Ku dengar mereka yang berada di puncak alam kekacauan primal, yang hanya berfokus pada kultivasi fisik, akan memiliki tubuh yang luar biasa kuat, yang bahkan Raja Dewa biasa pun harus meruntuhkannya seiring dengan waktu. Lo Feng merenung sejenak, lalu melakukan gerakan lain. Satu serangan telapak tangan demi satu. Dalam sekejap mata, Lo Feng melancarkan ribuan pukulan beruntun. Setiap serangan melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan gabungan ratusan miliar unit hukum transformasi, serangan bertubi-tubi ini semakin menghancurkan potongan-potongan daging petir hingga berubah menjadi untaian cairan petir. Dari keadaan padat lalu menjadi cair, beraneka bagian cairan petir masih mencoba untuk menyatu dan berkumpul menjadi satu. Aku sudah menghajarnya hingga lumat, menjadi cair, dan tenaga yang terkuras begitu minim, bahkan masih bisa pulih. Lo Feng agak terdiam, karena Marquis Cuyuan selalu mendapatkan dukungan dari kekuatan ilahi alam semesta minor. Kehilangan sedikit pun diikuti pemulihan yang cepat. Pantas saja dia dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk trandensi alam kekacauan primal. Lo Feng juga agak terganggu. Marquis Cuyuan hampir tidak bisa dihabisi. Ya, setidaknya ambil saja senjatanya. Meskipun Lo Feng telah mendapatkan harta karun rahasia senjata peninggalan 3 makhluk puncak alam kekacauan primal, yang paling berharga tetaplah tongkat Marquis Cuyuan. Itu memang senjata tingkat Raja Dewa, pantas untuk seorang Marquis kelas 1. Di seluruh ibu kota Chu, hanya 3 makhluk yang dapat melihat pertempuran di dalam sangkar cahaya perak, menyaksikan Lo Feng mengainkan lengannya ribuan kali, secara brutal menghantam Marquis Cuyuan hingga menjadi bubur, hingga menjadi cairan. Cuyuan, anak ini telah mengembangkan warisan garis keturunan primordial 8 teknik petir, dan dia hanya selangkah lagi dari tubuh remaja binatang petir. Jadi bisa dibayangkan betapa tangguhnya tubuhnya. Namun dia dilenyapkan oleh Lao He ini. Sebuah suara perempuan terdengar agak terkejut. Kultivasi fisik Lao He ini sangat kuat, hampir 1 hingga 2% lebih kuat dariku, kata sebuah suara serak dengan sedikit kekaguman. Tapi dia terlalu kasar dalam hal lain. Dia akan menderita jika melawan Raja Dewa. Pada saat ini, Kaisar pun mengamati Lo Feng dengan penuh minat. Bagi mereka, penambahan 1 makhluk lagi yang mungkin melampaui alam kekacauan primal merupakan peristiwa membahagiakan bagi seluruh garis keturunan Kaisar Chu. Tubuh fisik Lao He ini memiliki ciri khas makhluk lapisan kekacauan primal. Setelah menjadi tetua tamu, ia bahkan menukarnya dengan bentuk kehidupan bencana pertama dari 8 kesengsaraan. Kaisar bergumam pelan, matanya menyimpit. Belum lama ini, Cuyu membantunya mendapatkan sebagian dari materi tubuh burung ilahi berburu emas. Ini menarik, sangat menarik. Biasanya, seorang kaisar tak akan menaruh perhatian pada seorang tetua tamu. Namun kali ini berbeda. Semakin ia menyelidiki, semakin banyak detail yang mengejutkan terungkap. Baik itu negara kuno angin api maupun negara kuno guntur, belum pernah ku dengar ada orang yang mencapai trandensi kekacauan primal hanya dengan metode pemurnian tubuh. Apakah dia benar-benar menciptakan teknik rahasianya sendiri? Mata Kaisar memancarkan cahaya tajam. Bila benar demikian, maka potensi Lo Feng tidak terbatas. Mungkinkah Cuyu tanpa sadar telah membawa kembali seorang kultivator berbakat luar biasa? Jika benar, anak muda ini suatu hari mungkin menjadi rekan kita. Rasa hormat Kaisar pada Lo Feng meningkat melebihi Marquis tingkat pertama. Ia segera memerintahkan, selidiki masa lalunya. Jejaknya di tanah asal terlalu sedikit. Jika tak ada masalah, dia harus ditarik ke pihak kita. Di kejauhan, menara 1000 bintang yang tersegel mendadak bergetar. Sangkar cahaya perak yang menyelubunginya lenyap, menyikap sosok berjubah hitam. Itulah Lo Feng. Di tangannya tergenggam sebuah bola yang aneh dan berkilau redup. Ternyata itu adalah wujud terikat Marquis Cuyuan. Marquis Cuyu yang mengamati dari jauh tertegun.
Apa itu? Bakso aneh yang dia pegang. Jangan-jangan itu Chuyuan. Sementara itu, di udara suara dingin Lofeng menggema. Hukuman ringan ini, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu menderita hukuman yang lebih berat. Dengan satu lemparan santai, bola itu melayang, lalu meledak menjadi sosok jelek berbulu. Itu Marquis Chuyuan yang malang. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, seolah baru bangkit dari mimpi buruk. Apakah ini hukuman ringan? Chuyuan berbisik, tak berani menatap langsung pada Lofeng. Tanpa sepatah kata pun, ia kabur terbirit-birit, meninggalkan menara 1000 bintang. Tak lama kemudian, pintu-pintu menara terbuka. Bangunan demi bangunan runtuh ke wujud semula. Para kultivator yang sebelumnya terperangkap kini menjadi bebas. Mereka menatap Lofeng dengan penuh syukur, lalu serentak bersujud. Terima kasih, Saint Agung Lauhe. Seruan itu bergema menggetarkan hati. Namun Lofeng hanya mendesih lirih. Ia tahu, di tanah asal kehidupan lemah seringkali tidak lebih dari semut. Nyawa mereka bergantung pada kemurahan hati dari para makhluk yang kuat. Saat itu, dari kehampaan muncul sosok agung. Marquis Chuyu akhirnya menampakkan diri. Saudara Lauhe, sapanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lofeng menjawab dengan nada dingin. Mereka berani menyerang temanku Origin di sisiku. Aku tak punya pilihan selain turun tangan. Karena itu, aku menghukum mereka. Marquis Chuyu mengedipkan mata. Apakah menghukum 5 orang sekaligus? Lofeng hanya tersenyum tipis. Tetua Shun kabur bersama Chuji menggunakan teknik melarikan diri kausalitas. Yang lain, aku hancurkan tubuh sejati keduanya, merampas semua harta mereka, dan memukuli Chuyuan hingga babak belur. Itu sudah cukup sebagai hukuman. Mata Marquis Chuyu melebar. 1 lawan 5 dan Lofeng justru menang telak. Saudara Lauhe, kekuatanmu, kau pasti sudah melampaui alam kekacauan primal. Lofeng menggeleng. Aku hanya beruntung. Metodeku masih kasar. Jika benar bertemu Raja Dewa, mungkin aku yang akan dipermainkan. Namun Marquis Chuyu tidak peduli. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Saudara Lauhe, di seluruh garis keturunan Kaisar Chu, hanya ada 2 yang melampaui alam kekacauan primal. Kau adalah yang ketiga. Statusmu kini telah berubah drastis. Ia mencondongkan tubuh penuh semangat. Dengan kekuatanmu, misi perbatasan negara angin api dan negara guntur bisa menjadi peluang emas. Konflik di sana biasanya dibatasi pada lapisan kekacauan primal. Kau akan menjadi penguasa sejati di medan itu. Namun Lofeng menggeleng pelan. Untuk saat ini, aku ingin berlatih sendiri. Perang perbatasan bisa ditunda. Marquis Chuyu menghela napas lalu tertawa puas. Baiklah, aku akan menuruti pilihanmu. Ngomong-ngomong, dengan kekuatanmu, leluhur pasti akan mempertimbangkan menjadikanmu murid langsung. Bersabarlah, hasilnya akan segera tiba. Berita kemenangan Lofeng menyebar bagaikan badai. Seluruh kota terguncang. Pejabat tamu Lauhe 1 lawan 5 menyapu bersih. Chuji dan Tetua Shun lolos, 3 lainnya hancur. Chuyuan dipermalukan. Kediaman Marquis Chuyu mendidih. Sang nyonya dan ketiga putranya hampir tak percaya dengan kabar itu. Ibu, apakah benar paman telah melampaui alam kekacauan primal? Seru putra tertua. Apakah paman Lauhe sekarang sekuat Raja Dewa? Tambah putra bungsu dengan mata berbinar. Sang nyonya hanya tersenyum cerah. Chuji dan Chuyuan itu buta. Mereka memprovokasi paman kalian. Kini lihatlah, merekalah yang menderita kerugian besar. Saat itu, Kaisar Chuyu masuk ke aula. Tawa bahagianya menggema. Kalian sudah mendengar semuanya. Benar, saudaraku Lauhe telah melampaui alam kekacauan primal. Tapi ingat, jangan sombong di luar. Dimengerti ayah, jawab ketiga putranya serempak. Sang nyonya tersenyum. Kalau begitu, mari kita adakan pesta malam ini untuk merayakan kemenangan paman Lauhe. Chuyu tertawa terbahak-bahak. Dadanya terasa lapang. Setelah sekian lama ditekan dan terkurung, akhirnya cahaya harapan menyinari jalannya. Dari 7 marquis tingkat pertama, hanya dirinya yang kini memiliki pejabat tamu dengan kekuatan melampaui kekacauan primal. Langkah masa depan tampak jauh lebih jelas. Oke guys, sampai sini dulu dan episode ini
jos, langsung to the point, back. Ya, seperti itu. Jangan lupa like-nya. Kalau pengen support Mimin bisa lewat link di Saweria di deskripsi. Sungguh membagongkan.